tentang sedekah ini dengan keteladanan, meneladani ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait itu yang disebutkan oleh Nabi satu, istri-istri Nabi. Yang berikutnya alu aliyin, keluarga Ali karramallahu wajhah. Kemudian alu Ja'far, keluarganya Ja'far. Alu Aqil, keluarganya Aqil. Alu Abbas, dan keluarganya Abbas. Ini keluarga yang disebut Nabi ahlul bait. Nah, kita akan merujuk kepada kisah keluarga Imam Ali. Suatu hari Hasan Husain sakit. Makin hari sakitnya tambah parah. Maka kata Ali kepada Fatimah, sayang, ini anak kita tambah parah. Gimana kalau kita nazar saja biar Hasan Husain cepat sembuh? Berarti ini sudah menunjukkan syariat. Nazar itu hukumnya mubah, tapi bayarnya hukumnya wajib. Karena nazar itu hutang. Yang namanya hutang itu berhutang hukumnya mubah, ngutangi hukumnya sunnah, membayar hutang hukumnya wajib. Jangan kebalik, Bu. Ini ngutang wajib, membayarnya haram. Ketiban ditagih galak bukan main. Lebih galak daripada yang ngutangin. Ada nggak yang kayak gitu? Wah, banyak. Jangan-jangan pusatnya lagi di sini. Jadi balik lagi Imam Ali nazar. Apa nazarnya? Puasa 3 hari berturut-turut. Maka habis ikrar nazar, berangsur-angsur Hasan Husain sembuh. Yang namanya ahlul bait Nabi tidak pernah menunda bayar hutang. Maka besok puasa, kata Fatimah, enggak ada yang dimakan buat sahur. Udah, kata Ali, kita sahur minum air, niat puasa, bayar nazar. Nazar jangan ditunda-tunda. Kalau kita kan bayar nazar ditunda, Bu, sampai lupa. Akhirnya diingatkan Allah dengan sakit. Ketiban datang ke kiai, kata kiai, ingat pernah punya nazar enggak? Ternyata nazar 10 tahun yang lalu. Diingetin pakai sakit baru bayar nazar. Maka dari itu yang bagus keteladanan dari ahlul bait Nabi, nazar jangan ditunda. Begitu sudah waktunya bayar. Maka beliau puasa tanpa sahur, nggak ada yang dimakan. Imam Ali kerja memintal wol dengan orang Yahudi. Makanya ini hukum agama. Orang muslim boleh kerja dengan orang Yahudi. Orang non muslim boleh kerja sama orang muslim. Kita jadi bos nih, Allahumma amin. Kita jadi bos. Karyawan kita agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Yahudi, boleh, nggak apa-apa. Sama kayak kita kerja, bos kita orang Kristen, boleh. Imam Ali kerja mintal wol dengan orang Yahudi, dapat upah. Upah cukup buat makan 3 hari, persiapan sahur, persiapan berbuka. Akhirnya dibelikan tepung, dibikinlah roti. Zaman itu kan ada proses mau makan itu. Dibikin roti jelang maghrib, tinggal nunggu detik-detik berbuka. Ada orang ngetok pintu, yakni orang miskin yang sudah 3 hari nggak makan. Oleh Imam Ali, makanan tadi dikasih kepada orang miskin, cuman disisakan buat Hasan dan Husain karena anak kecil. Ali dan Fatimah nggak buka, Bu, nggak ada yang dimakan, cuman minum air doang.
besok puasa lagi cuman sahur pakai air, bikin roti lagi jelang berbuka ketok pintu lagi, ada anak yatim. Anak yatim yang sedang kelaparan, enggak tega Imam Ali, semua persediaan makan untuk berbuka dikasih buat anak yatim tadi. Besok puasa lagi, puasa yang ketiga, sahur cuman minum, bikin roti lagi, jelang maghrib ada tawanan baru keluar dari penjara, mau pulang kampung gak ada ongkos, mana lapar lagi, diserahkan semua oleh Imam Ali. Singkatnya 3 hari puasa bayar nazar, sahur cuman minum, berbuka cuman minum, 3 hari 3 malam cuman minum, nggak ada yang dimakan. Kata Imam Ali, lapar kayak gini, yuk kita ke tempat kakeknya Hasan Husain, berkunjung ke Rasulullah, siapa tahu kakeknya Hasan Husain punya yang dimakan. Cuman karena sudah 3 hari nggak makan, lemes bu, lemesnya kelihatan, jalan miring-miring, muka pucet, mata cekung ke dalam. Nabi kan curiga, ada apa ini? Lalu diceritakan kejadian tersebut. Nangis Nabi menyaksikan ahlul baitnya sedemikian rupa dermawannya. Maka turun firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa yut'imuna at-ta'am, mereka memberikan makanan, 'ala hubbihi, makanan yang sangat mereka cintai. Ya gimana nggak sangat dicintai bu, lapar, itulah yang ada untuk dimakan. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai, miskinan, untuk orang-orang miskin, orang miskin yang meminta itu, wa yatiman, untuk anak yatim yang datang meminta, wa asira, dan untuk orang yang baru saja keluar dari tawanan, dari penjara. Sampai Allah khusus menyampaikan satu ayat tentang Ali, Fatimah, Hasan wal Husain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun diri mereka sendiri sangat membutuhkannya saat itu. Halo ibu-ibu, jujur, jangan bohong. Yang kayak gini sanggup nggak bu? Sanggup nggak? Nggak sanggup. Apa yang kita suka kasih sama orang, sanggup nggak? Sanggup nggak? Nggak sanggup. Kalau ibu-ibu balik nanya ke saya, emang Pak Parman sanggup memberi apa yang dicinta, yang sangat dicinta, yang sangat dibutuhkan sama orang? Nggak sanggup saya. Lah muncul pertanyaan, mengapa kita nggak sanggup? Karena kita bukan ahlul bait. Yang begini ini ahlul bait, anak cucu Nabi yang sanggup. Kalau bukan anak cucu Nabi nggak akan sanggup, percayalah. Kita umat Nabi, kita orang biasa, nggak sanggup kita kayak gitu. Makanya di zaman modern ini kan banyak orang rame ngaku cucu Nabi. Ya bayar, ya bayar. Nonton TV, nonton berita, nonton YouTube, alangkah banyak yang ngaku cucu Nabi itu. Tapi anehnya saya, mereka ngaku cucu Nabi, kelakuannya nggak kayak ahlul bait Nabi. Yang namanya cucu Nabi itu apa yang dia suka dia kasih. Ini ngaku anak cucu Nabi, bini orang disabet, disamber. Ngaku anak cucu Nabi, kelihat orang cantik ngedip-ngedip. Anak ibu-ibu dilamar, bu, anak ibu kasih ke gua cucu Nabi. Nanti ibu dapat syafaat, nggak bisa lihat orang cantik.
ngaku cucung Nabi, kerjaannya ngedawir, malak-malak, minta-minta, memperkaya diri atas nama agama. Kalau nggak ngasih dia diancam kualat. Itu bukan cucung Nabi. Kalau pengen tahu ahlul bait Nabi, cucung Nabi, nggak pernah nadah. Ahlul bait Nabi haram nerima zakat. Ini saya kasih tahu nih kuncinya. Anak cucung Nabi, ahlul bait Nabi haram nerima zakat, haram ngambil sedekah, nggak boleh. Kalau pengen tahu, ini mah bukan begitu, malah minta-minta, malah maksa-maksa. Jadi kalau hari ini ada orang yang ngaku anak cucung Nabi, apa aja yang ada pada dia dikasih, kita nggak kebayar kontrakan dibayarin, nggak punya modal nikah anak bujangnya dimodalin, banyak utang dilunasin, umpama nih sakit di rumah sakit dibayarin, anak kita nunggak SPP ijazah ditahan ditebus. Entah dia cucu beneran atau bukan, anggap aja cucu Nabi itu. Mengapa? Karena mensifati hadis ini. Saya juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan mudah dikamuflase di zaman modern ini. Kita ini sama-sama umat Nabi, ya Pak ya. Enggak perlu ngaku cucung Nabi dengan mengharapkan privilege. Apa privilege? Hak istimewa, ada keuntungan yang dia manfaatkan. Jangan sampai sedemikian rupa. Jadi kalaupun memang ini ahlul bait, justru bebannya sangat berat. Apa bebannya? Harus memberikan apa yang dia cinta kepada orang-orang yang di sekitarnya, bukan malah membebani umat Nabi, tapi justru mencintai umat Nabi. Itu ahlul bait yang sesungguhnya.